tahiyati ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi di tempat yang Allah insyaallah berkahi. Tak lupa yang saya hormati pengasuh pesantren Ustadz Kiai Haji Masrur Ahmadi dan beserta teman-teman saya yang sudah saya anggap lebih daripada sahabat saya, keluarga saya semuanya. Masya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran, insyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya 4 kali. 4 ayat dalam surat Al-Qamar, surat ke-54 dalam Al-Qur'an. Yang pertama dalam ayat 17, 22, 32 dan dalam ayat 40. Yang artinya adalah walaqad yassarnal, dan sungguh yassarna, kami mudahkan Al-Qur'an, yassarnal Qur'ana lidzikri. Untuk apa dimudahkan? Untuk diingat, untuk menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Fahal mim muddakir, maka apakah ada yang mengambil pelajaran? Nah, karena begitu pentingnya ayat ini, Allah sebutkan 4 kali dalam satu surat, yang artinya ayat ini sungguh sangat bisa kita ambil pelajaran. Dalam tafsir Al-Muyassar di dalam Kementerian Agama Arab Saudi menyebutkan bahwa tafsirnya adalah yassarnal Quran itu dimudahkan untuk diingat, untuk dihafal. Salah satunya apa? Untuk dihafal. Dan apakah ada yang mengambil pelajaran dan nasihat dalam Al-Quran? Berarti tandanya ada orang-orang Islam yang tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Kata Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Beliau mengatakan dalam suatu kajiannya bahwasanya apa? Ketika Allah berfirman, maka anggaplah Allah itu sungguh berbicara kepada kita. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Kalau kata Gusmus, Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Agar apa? Kita bisa mendengarkan, memahami dan mengambil hikmah daripada Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari meriwayatkan, qala Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Ya. Al-Quran itu pembela atau penuntut. Pembela bagimu atau dan penuntut bagimu. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa membela di hari kiamat, bisa menuntut kita di hari kiamat. Kata Syekh Utsaimin, berkata beliau bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi pembela dan penuntut. Pembela bagi yang mengamalkan, penuntut bagi yang menghiraukan. Nah, bagaimana maksud dari membela? Bagaimana maksud bagi menuntut? Bagaimana maksud dalam hadis ini? Artinya adalah ketika seorang mendapatkan hidayah, menghafal Al-Quran, sebagaimana kita insya Allah menjadi ahlul Qurannya Allah. Ahlul Quran adalah ahlullah wa khassatuh. Jadi keluarganya Allah dan yang dikhususkan. Kira-kira kita main logika aja. Orang yang ketika kita punya keluarga, apakah kita akan memprioritaskan mereka atau enggak? Kita akan prioritaskan. Ini keluarganya Allah, keluarganya Tuhan. Gak mungkin di dunia ini ada orang hafal Quran minta-minta, ya kan? Atau hidupnya susah, apalagi misalkan utangnya banyak, hidupnya susah dan segala macam. Kalau misalkan ada yang masalah bukan Qurannya,
tapi orangnya. Entah dia nggak pernah murojaah, ya kan, nggak pernah mengamalkan dan segala macam. Nah, makanya kita dikasih pilihan. Ketika dikasih hafalan Al-Quran, dikasih kesempatan. Karena nggak semua orang. Saya pernah dengar ada survei mengatakan bahwasanya penghafal Al-Quran di Indonesia itu, yang hafiz ya, itu nggak nyampe 1 juta. Hanya mungkin sekitar ratusan ribu. Sedangkan penduduk kita ada berapa? 200 lebih, 270 lebih lah, kita katakan seperti itu. Berarti dari 270 belum ada satu hafiz. Ya kan? Mungkin dari 500 orang baru ada satu hafiznya. Nah, dari hafiz ini yang hafal Quran, ada lagi di atasnya orang yang mengerti. Jadi orang yang hafal, orang yang mengerti, orang yang mentadabburi, dan orang yang mengamalkan, itulah yang paling susah. Mengamalkan itu yang paling susah. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita dapat hidayah menghafal Al-Quran, terus kita amalkan, akan menjadi pembela di hari kiamat nanti, insya Allah. Akan menjadi syafaat. Yang udah hafal Al-Quran 30 juz nih di sini, atau mungkin yang lagi mengejar target, terutama yang udah hafiz, kalau itu menjadi pembela, akan memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada ayah kita, kepada ibu kita. Yang mungkin ayah ibu kita melakukan kesalahan yang takdirnya harusnya misalkan di neraka atau dosanya berlipat, Allah ampunin. Allah tarik dari neraka ke surganya. Itu kalau jadi pembela. Bagaimana kalau jadi penuntut? Ya kan? Ini banyak pertanyaan nih. Saya ketika misalkan lagi lagi ngisi kajian, pernah ibu-ibu tuh bingung, bagaimana Ustadz kok jadi penuntut gitu. Padahal Al-Quran dibaca aja 10, pahala 1 huruf gitu kan. Nah, penuntut di sini adalah ketika kita dikasih hidayah, taufik menghafal Al-Quran, terus kita nggak pernah merojaah, nggak pernah diamalin, hafalan hanya di mulut. Hafalan fil lisan, hanya di mulut. Hafalan tuh fi sadr. Hafalan dalam hati, dalam dada-dada kita. Nah, kalau hafalan hanya di mulut, banyak orang-orang non-muslim pun hafal Quran ada. Saya diceritakan dari rektor saya, Profesor Dr. Nasruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal, beliau bilang, guru beliau yang orang non-muslim hafal Quran. Tapi minum amer, ya, minum khomer, minum apa. Kira-kira tuh hafalannya ada di mana tuh? Di mulutnya, hanya untuk duniawi, hanya untuk menghancurkan umat Islam. Nah, jadi kita punya pilihan. Bukan hanya hafal Quran saja, tapi ada pilihannya, kita mau dijadikan pembela atau dengan penuntut. Yang terakhir ada nasihat dari Kiai Haji Ahmad Munawir, ya. Ini anaknya Kiai Haji Muhammad Munawir yang Syekhul Quran ya gitu ya. Syekhul Qurannya Indonesia. Itu mengatakan bahwasanya riyadohnya penghafal Quran itu, riyadohnya santri itu, penghafal Quran terutama adalah 2. Pertama thalabul ilm, yang kedua deres. Apa? Deres Al-Quran. Ini bagi yang bukan orang Jawa harus tahu. Deres itu artinya apa? Murojaah. Nah, kalau thalabul ilmi kagak, belajar enggak, deres kagak, apakah pantas disebut penghafal Quran? Nah, thalabul ilm yang kayak gimana? Thalabul ilmuddin. Artinya belajar agama, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita insya Allah setelah ini akan belajar ilmu tajwid. Ya, artinya kita semakin lama semakin bisa menghafal Quran dengan baik. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kesalahan itu datangnya dari saya tentunya. Dan kelebihan, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.